Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa kami dimanapun kita berada, kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Zion Church of Christ. Pada bulan ini, gereja kita memiliki tema yaitu Faith atau Iman. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita sama-sama tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, berkati Pastor Romi dan seluruh pelayan Tuhan Yesus yang melayani pada hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biar hanya nama-Mu sajalah yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Selamat datang di ibadah. Setiap kita yang bersuka cita, mari kita datang di hadapannya, membawa ungkapan syukur dengan sepenuh hati. Kita mau katakan bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Teman saya, mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita pada hari ini. Kembali kita mengatakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau
Kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab hati kami percaya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak terima pujian. Sorakan haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Come on! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hanya padamu-Lah Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kami berkumpul Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami yang berdosa Tuhan, namun karena kasih karunia-Mu telah menemukan kami dan telah menyelamatkan kami. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your love. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. As we worship you, Jesus, we sing hallelujah. Come on, church, let's sing it out. You take our failure. You take our failure. You take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I want
Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Such amazing grace. We worship you. We honor you. Thank you, Lord. We give you praise. We give you glory. Hallelujah. This is amazing grace, amazing love. Mari setiap jemaat Tuhan yang percaya telah diselamatkan, angkat tangan kita sama-sama kita katakan, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Thank you, Jesus. But now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Come on, sing it out one more time. Oh, I can see you now. Thank you, Jesus. Raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Saudara kekasih Kristus, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saya undang saudara semua untuk kita berdoa
bagi teman, saudara-saudara kita yang sudah memasukkan pokok doa kepada kami. Mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang mulia, agung, perkasa, yang mengasihi kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kehidupan kami ini kami percaya semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan, pada saat ini juga kami bersatu hati bersama-sama untuk berdoa bagi teman, saudara kami yang rindu untuk mendapat bisnis di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, Kau bukakan jalan bagi saudara kami ini supaya di tahun 2021 ini apa yang dia harapkan bisa terjadi oleh karena Tuhan memberkati, membukakan jalan sehingga mendapat bisnis baru di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sudah pulang dari rumah sakit. Tuhan, Engkau berkati pasca pemulihan kesehatan ini. Biar di dalam pemulihan ini semua berjalan dengan baik dan dia bisa kembali pulih. Kesehatannya prima, 100% bisa lebih baik lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang rindu anaknya untuk tumbuh cerdas dan sehat. Tuhan, Engkau berkati anak ini sehingga dalam masa pertumbuhan ini Tuhan bisa dia bertumbuh dengan baik dan juga selalu sehat dan menjadi terbaik di dalam studinya juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa bagi presiden kami bersama dengan wakil presiden sampai kepada jajaran terendah. Berkati presiden kami Bapak Joko Widodo, berikan kekuatan, berikan kesehatan di dalam dia memimpin bangsa dan negara ini. Jauhkan dari segala keinginan-keinginan jahat dan juga di dalam melaksanakan atau mengambil keputusan, biarlah dia mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini. Kami tahu bahwa seluruh bangsa lagi terkena musibah COVID-19 dan sampai saat ini belum berakhir. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara ini supaya bisa kiranya segera kami pulih kembali, lepas atau selesai COVID-19 ini dari bangsa dan negara kami ini, sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti semula sebelum adanya COVID-19. Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat bersamaan ini juga kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjawab doa-doa dari saudara kami, di mana saudara kami yang sakit sudah pulang ke rumah dan sehat sempurna. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas karunia yang Tuhan berikan, atas kesehatan yang Tuhan berikan, pemulihan yang Tuhan berikan bagi saudara kami ini. Biarlah terus saudara kami ini pun mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sudah tembus mendapat proyek baru, proyek perdana di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ini. Biarlah di dalam tahun 2021 ini juga saudara kami ini terus Engkau tambahkan proyek-proyek yang baru lagi. Dan melalui proyek ini pun dia terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, bagi saudara-saudara yang rindu tertanam lebih lagi bersama Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam sel grup kami yang namanya iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Di dalam iConnect ini, perkembangan rohani saudara akan terpantau dan kita akan bertumbuh bersama-sama karena kita tahu tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Selain itu, saudara juga dapat mengakses atau mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan seputar gereja Zion Church of Christ. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa menghubungi nomor hotline kami yang tertera di bawah ini. Nah, demikian informasi ini untuk ayat renungan firman minggu ini diambil di Amsal 1 ayat 7. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti kita sama-sama untuk membacanya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari sama-sama kita membacanya.
Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya melalui ayat renungan firman ini, saudara dan saya terberkati. Sebelum kita masuk perjamuan kudus dan firman Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan lagu pujian berikut ini. Nyanyi bagimu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak kembali dengan imanmu, sama-sama kita mengatakan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Baik, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Apa kabarnya? Harapan saya selalu dalam keadaan yang terbaik dan tetap selalu di dalam sukacita. Karena firman Tuhan menjamin hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang menjaga imunitas kita tetap baik di dalam setiap kondisi. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu untuk bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus akan kasih karunia anugerah yang Tuhan limpahkan. Kehidupan kami sampai hari ini semuanya karena kebaikan, semuanya karena kemurahan. Kalau bukan karena anugerah, kalau bukan karena kesempatan yang Tuhan sediakan, tidaklah mungkin kami hidup sampai hari ini. Oleh sebab itu aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun anak Tuhan berada, mereka semua dijumpai Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Walaupun kami beribadah secara online, di rumah kami, atau di tempat tinggal, atau di lokasi manapun kami terpisah satu dengan yang lainnya. Tapi kami percaya bahwa urapan hadirat Tuhan tetap sama, tetap bekerja secara luar biasa atas setiap anak-anak Tuhan. Mereka dilawat Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus jamah setiap mereka, lawat setiap mereka, dan tutup bungkus semua yang hadir dengan kuasa darah Yesus. Sehingga pada waktu kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kami percaya bahwa benih firman Tuhan jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Sehingga semua yang dengar firman Tuhan imannya dibangun. Terjadi pertobatan, lawatan Tuhan dinyatakan. Roh Kudus sederhanakan kata kalimat bahasa yang kupakai untuk setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas dan mengerti dengan benar. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa pasukan malaikat, jagai setiap kami, jagai siaran ini juga. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan masuk terlebih dahulu dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang saudara untuk siapkan roti, siapkan anggur juga di tangan saudara. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Satu firman Tuhan di dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-6, pada ayat yang ke-36. Dikatakan bahwa hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, Anda dan saya diciptakan segambar, sama seperti Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengingatkan Anda dan saya, kita punya Bapa yang murah hati. So, Anda dan saya juga bisa seperti Dia. Karena benih yang ada pada kita adalah benih kerajaan sorga.
Maka orang yang percaya pada Yesus, maka dia dijaminkan bisa memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Saya berdoa saudara, Anda bisa menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar apa yang firman Tuhan katakan, bukan sekedar tahu apa yang Alkitab telah sampaikan, tetapi kita adalah menjadi orang-orang yang mempraktekkan dan menjadi suratan Alkitab yang terbuka, agar orang bila mana melihat kita, mereka bisa melihat Kristus hidup di dalam setiap kita. Mari siapkan rotinya, kita mau berdoa bersama-sama buat roti dan anggur ini. Kita berdoa bagi roti terlebih dahulu. Bersama-sama dengan saya, ikuti doa saya. Mari katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Tidak akan terkapar sakit. Tidak sakit-sakitan. Kami berkuasa menang atas setiap virus. Menang atas segala penyakit. Kami tidak akan dilumpuhkan oleh virus apapun juga. Maka oleh darah Yesus, bersama keluarga kami dijaminkan selalu sehat, berkemenangan, hidup di bumi sama seperti di surga. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kita mau berdoa buat anggur ini. Untuk kita doakan dan kita perkatakan, ini menjadi darah Yesus. Bersama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga keluarga kami. Oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami dibenteraikan menjadi warga sorga. Punya rumah di sorga. Punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak roh jahat, aku tolak kuasa gelap, setan kuasa gelap, roh jahat, tuyul-tuyul, dukun-dukun, tidak berkuasa bagi hidup kami. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Kami diberi kuasa, apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, diberkati berhasil. Dimanapun kami berdiri melangkah, dijagai malaikat. Dan kami bersama keluarga hidup bahagia, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Dan keluarga kami semuanya diselamatkan, berkumpul di bumi. Suatu hari akan diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara juga boleh angkat minyaknya. Kita berdoa bagi minyak urapan ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang mengajarkan kuasa di balik sakramen minyak. Ada tanda kuasa dan mujizat. Karena murid-murid pun diperintahkan juga untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, menyatakan mujizat Tuhan. Karena ini merupakan perintah Tuhan. Dengan sakramen minyak zaitun ini, Tuhan yang memberikan perintah kuasa di Tuhan dinyatakan. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami. Proteksi kami, pagari kami. Kami tolak segala yang jahat, serangan setan kuasa gelap dilumpuhkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh taruh di kepala saudara. Anda boleh urapi juga kepada anggota keluarga yang bersama-sama dengan saudara. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat, mujizat Tuhan yang ajaib, itu akan dinyatakan di dalam kehidupan Anda bersama dengan seluruh keluarga. Puji nama Tuhan. Dan saudara yang selalu mau mengadakan perjamuan kudus, mungkin di tengah minggu mau bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Yesus. Bagaimana caranya? Cukup saudara ikuti saja yang ada di video ini. Saudara bisa putar ulang caranya seperti apa. Anda bisa mengadakan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus dari rumah Anda masing-masing. Anda bisa melakukannya. Anda juga bisa berdoa buat keluarga Anda dengan sakramen minyak ini dengan cara yang tadi sudah saya ajarkan. Puji nama Tuhan. Di bulan Maret tahun 2021 ini kita memasuki tema baru, yaitu kita membahas mengenai faith, iman. Akan selalu dibutuhkan iman pada saat kita menjalani kehidupan di dunia ini. Apalagi di saat kita sedang berada di suatu keadaan yang kurang kondusif. Ada banyak bahaya mengancam. Tentunya dibutuhkan keyakinan untuk mempercayai bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu pasti indah.
walaupun mungkin saat ini di hadapan kita dalam pemandangan jasmani tampak terlihat keadaan, yaitu keadaannya sulit, tetapi kita mau mempercayai bahwa segala sesuatu yang Tuhan telah janjikan itu senantiasa terjadi bagi kehidupan kita. Nah, itulah iman. Artinya berani untuk percaya. Kalau Anda berkata iman, itu berarti kita berani untuk percaya. Lalu dari mana iman itu sendiri berasal? Dalam Roma pada pasalnya yang ke-10 pada ayat yang ke-17, firman Tuhan berkatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, pendengaran kita akan firman itu akan membuat iman kita bertumbuh. Iman kita juga akan diperkuat dengan selalu mengingat akan janji-janji Kristus yang berulang kali diucapkan bahwa doa-doa kita kepada Bapa dalam nama Yesus pasti akan dijawab kalau kita memintanya dengan iman dan percaya sewaktu kita memintanya. Dalam Injil Markus pada pasal ke-11 ayat yang ke-24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, percaya lalu menerima itu bukanlah iman yang dapat dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Tetapi itulah iman percaya yang diberikan kepada hati setiap orang percaya oleh Tuhan sendiri. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita untuk mencapai satu tujuan yang Tuhan telah sediakan. Nah, terkadang mungkin jawaban atas suatu permohonan yang diinginkan oleh iman itu datang segera, tetapi di saat lain tidak demikian. Namun Allah memberikan iman untuk mengetahui bahwa doa yang dipanjatkan telah didengar dan permohonan itu akan dikabulkan. Buat mereka yang memiliki ketidakpastian jawaban, artinya yang belum dijawab, itu menjelaskan tentang waktu penggenapannya. Artinya gini, kapan itu akan digenapi? Jadi saudara, kalau hari ini misalkan saudara sudah berdoa dan belum mendapatkan jawaban, itu artinya tinggal tunggu waktu aja sebenarnya. Jadi fokusnya bukan apakah itu akan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Ya, iman merupakan jaminan yang meyakinkan tentang sesuatu yang kita inginkan terjadi. Itu adalah suatu kepastian. Bicara iman, suatu kepastian bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi. Walaupun mungkin saat ini kita belum melihatnya terlebih dahulu. Dalam Ibrani 11, pada ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Iman itu sendiri bersandar atau mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Iman sejati ialah percaya pada apa yang telah Kristus kerjakan buat kita, bukan mempercayai kepada apa yang kita inginkan secara kedagingan. Nah, saya pernah melihat suatu berita pada suatu webinar di pertengahan Desember kemarin di tahun 2020 yang lalu. Pihak Asian Development Bank atau ADB menyampaikan bahwa ekonomi negara-negara berkembang di Asia diperkirakan akan mengalami kontraksi ekonomi, yaitu kondisi penurunan siklus ekonomi yang dalam sampai dengan 0,4% di tahun 2020. Itu artinya sebuah penurunan yang drastis, saudara. Penurunan yang nyata dari pertumbuhan sebelumnya adalah 5,1% di tahun 2019. Oke. Nah, disebutkan juga bahwa sebenarnya sudah ada penurunan tingkat kemiskinan. Dalam 3-4 tahun belakangan, tingkat kemiskinan sebenarnya sudah mengalami penurunan. Oke. Tetapi, masuk masa pandemi tahun 2020 kemarin, masuk lagi ke tahun 2021 ini, justru akan berbalik trennya. Bukannya kemiskinannya turun, malahan kemiskinannya malah meningkat, saudara. Itu yang terjadi. Dari skala yang digunakan, maka ternyata di Asia ini diperhitungkan ada 192 juta orang miskin pada akhir tahun 2020 kemarin. Kalau angka batas kemiskinannya ditingkatkan lagi, maka tentunya jumlah orang miskin akan bertambah pula di tahun 2021. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi negara kita?
Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia sangat dahsyat. Ya kan, PHK dan jumlah pengangguran menjadi meningkat. Di Jakarta saja menurut data tahun 2020 kemarin diperkirakan sedikitnya ada 500.000 pekerja mengalami PHK. Di Indonesia memasuki tahun 2021, prediksi seorang ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka diperkirakan naik hampir 2 kali lipat, sebesar 7,8% atau menjadi sebanyak 10,4 juta jiwa. Dan ternyata, saudara, di balik tingkat pengangguran tersebut, masih ada pengangguran terselubung yang jumlahnya 2 kali lipat dari pengangguran terbuka yang tadi saya sebutkan, dari 10,4 juta jiwa tadi. Nah, saya mengutip berita ini dari artikel bisnis.com dengan judul Pengangguran 2021 diproyeksi naik 2 kali lipat. Kemiskinan bisa double digit. Artinya begini, jumlah pengangguran diperkirakan naik 2 kali lipat dari angka-angka yang telah diperkirakan tadi. Nah, tetapi dari pihak pemerintah tetap optimis. Pemerintah tetap optimis bahwa dalam menjalani tahun 2021 dengan mengatakan pihaknya memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,5%. Well, puji Tuhan, kita berharap akan yang terbaik tentunya terjadi atas bangsa kita. Nah, situasi sulit ini juga berimbas kepada setiap orang Kristen di mana saja berada. Mungkin Anda yang sedang menyaksikan acara ini, ada situasi sulit, ekonomi sulit terjadi atas kehidupan Anda. Banyak dari kita mengalami pemotongan gaji misalkan, betul ya? Hingga harus dirumahkan tanpa ada kegiatan. Dan tentu saja ini tidak menjadi hal yang mudah. Menurut sebuah buku yang saya baca, menurut Armand Larif, penulis buku After Sunday, A Theology of Work, kehilangan pekerjaan tidak saja mengakibatkan krisis spiritual yang berat pada diri seseorang yang merasa tujuan hidupnya terambil atau terenggut. Tetapi juga dia merasa terputus dari hubungan yang wajar dengan sesama dan merasa tidak dibutuhkan serta kurang dihargai. Nah, tidak heran banyak dari kita bertanya-tanya, kapan ya keadaan akan segera membaik? Bagaimana sih seharusnya kita meresponi goncangan ekonomi yang terjadi saat ini? Nah, pemerintah telah mulai melaksanakan, ada kabar baik bahwa pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19 sejak Januari 2021. Meski demikian, menurut para pakar ekonomi, dampak optimal vaksinasi terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi baru akan dapat terlihat pada semester 2 di tahun 2021 ini. Dan salah satu cara mempercepat kembalinya performa ekonomi adalah dengan menghadirkan vaksin COVID-19. Dan itu sudah mulai dilakukan pemerintah. Dan pemerintah optimis tersedianya vaksin dengan mengklaim telah menyiapkan dana anggaran sebesar 37 triliun untuk penanggulangan COVID masa 2020 sampai 2022. Ini tentunya membawa angin segar di dunia bisnis dengan mulai memetakan ulang manuver bisnis jangka pendek mereka. Nah, pelaku bisnis berharap tentang rentang vaksinasi ini dilakukan dengan singkat, jangan terlalu lambat. Kekhawatiran mereka dilandasi atas perhitungan, yaitu perhitungan resesi yang akan berlanjut. Karena jika vaksinasi baru terdistribusi merata pada kuartal kedua, yaitu bulan April sampai dengan bulan Juni, maka kinerja industri dipastikan bakal merana menurut pakar bisnis seperti itu. Nah, di tengah kebahagiaan akan harapan vaksin sebagai jalan keluar, ternyata saudara, kita mendengar berita terbaru yang ada di bulan Maret ini, yaitu ditemukannya varian baru virus corona dengan nama B117. Namanya mirip kayak film itu ya, Bumblebee, B117 gitu saudara. Yang bermula dari Inggris, yaitu menjelang akhir 2020 kemarin. Dan ternyata satu kasus virus tersebut telah masuk Indonesia dan itu ditemukan di wilayah Kerawang, Indonesia. Ini artinya saudara, penanganan pemulihan kesehatan yang berdampak kepada gangguan sektor ekonomi menjadi lebih berat dan bekerja lebih keras lagi. Dari sini kita lihat bahwa penyebaran penyakit juga terbukti mudah terjadi lintas negara. Sehingga tepatlah konsep penanggulangan pandemi COVID-19 dan varian corona yang terbaru yang disebut tadi B117 yang menyebutkan bahwa
no one is safe until everyone is safe. Saudara, bagaimana kita dapat menjadi safe di dalam dunia yang tidak ada jaminan untuk safe? Itulah judul yang saya bawakan di minggu ini. Saudara boleh catat, judul saya bawakan adalah percaya di tengah goncangan. Ya, percaya di tengah goncangan. Kita sedang ada di tengah-tengah kegoncangan. Sebagai umat Allah, kita tidak terlepas dari krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini. Dan ternyata di dalam Alkitab juga terdapat sejumlah krisis yang dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan. Mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam Kejadian 12 pada ayat yang ke-10 dikatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dalam Kejadian 26 pada ayat yang pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kejadian 42 ayat 1 dan 2 dikatakan, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah dia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan dikatakan, yaitu tidak mati kelaparan. Nah, saudara, Abraham harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan di tanah Negeb. Ishak juga mengalami hal yang sama pada masanya. Sehingga Ishak pergi ke Gerar, ke wilayah Filistin. Lalu anak-anak Yakub juga harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena ada kelaparan di tanah Kanaan. Ini semua memberikan petunjuk bahwa situasi yang buruk dapat berimbas pula pada kehidupan anak-anak Tuhan. Paham baik-baik ya? Oleh sebab itu, apa yang dapat kita pelajari dari Alkitab untuk dapat menolong kita di masa-masa sulit saat ini? Nah, saya percaya Tuhan punya alasan yang tepat kalau kita harus melewati masa-masa sulit seperti ini. Lalu, pertanyaannya, hal-hal apakah yang dapat kita pelajari atau dapat kita percaya? Hal-hal apakah yang dapat kita percaya di tengah guncangan yang ada saat-saat ini? Catat baik. Yang pertama ini dia. Tuhan memiliki perencanaan yang akurat. Oke, sama-sama dengan saya katakan. Tuhan memiliki perencanaan yang akurat. Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada di dalam kedaulatan dan kekuasaannya Tuhan. Saudara percaya akan hal itu? Amin. Tidak pernah ada yang dapat lolos dari perhatiannya Tuhan. Saudara tentu masih ingat peristiwa Babel di mana manusia mau menjadi penguasa. Mereka ingin menjadi pengendali atas manusia lainnya. Tetapi tetap hanya Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Beberapa ayat ini menjadi jaminan bahwa Tuhan mengetahui setiap detail kehidupan Anda dan saya. Oke, bahwa setiap helai rambut kita itu tidak akan dapat jatuh ke tanah itu tanpa seizinnya Tuhan. Dalam Lukas 12 pada ayat yang ke-7 dikatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Nah, walaupun ada goncangan di dalam dunia ini, tetapi janji Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah terlelap ataupun tertidur. Mazmur 121 pada ayat yang ke-4 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat selanjutnya mengatakan juga bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan keberadaan manusia di setiap bagian dunia ini untuk Tuhan melimpahkan kekuatannya buat Anda yang sedang menyaksikan acara ini. Dalam 2 Tawarikh pada pasal 16 ayat yang ke-9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, kita tahu bahwa perkara atau persoalan apapun tidak dibiarkan Tuhan kita hadapi dengan sendirian. Ya. Melainkan kita hadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk Anda dan saya mengalami kemenangan. Filipi 4 pada ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Serta Tuhan juga berjanji bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini bukan untuk mengambil apa yang menjadi milik saudara, bukan mengambil segala sesuatu yang ada pada saudara, melainkan untuk memberikan kehidupan dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 pada ayat yang ke-10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Nah, setiap kebenaran ini telah memberikan kita sukacita dan kekuatan untuk terus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita melewati guncangan-guncangan yang ada. Amin. Ini yang dapat kita pelajari. Yang pertama tadi. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah Tuhan memberikan hikmat dan tanggung jawab. Tuhan memberikan apa? Hikmat dan tanggung jawab. Maksudnya bagaimana? Pada waktu kita menghadapi keguncangan yang ada ini. Efesus 5 pada ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan 16-nya dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dengan adanya persoalan ekonomi, itu telah membuat kita mengatur pengeluaran menjadi lebih efektif dengan mengatur skala prioritas. Ya, kita jadi belajar untuk apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita tahu bahwa kecenderungan kita sebenarnya adalah apa? Konsumtif. Lihat iklan pengen beli, ya kan? Lihat informasi sesuatu pengen beli. Kita pengennya maunya belanja dan belanja terus. Tapi justru dengan adanya kegoncangan ini, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan jadi merubah kita untuk kita jadi lebih efektif dalam menggunakan setiap berkat yang ada pada kita. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan menjadikan kita orang yang selalu bersyukur. Ini yang Tuhan kerjakan. Bahwa kegoncangan yang terjadi justru membuat Anda dan saya menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur. Ibrani 12 pada ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Nah, gambaran manusia, kalau saudara baca dalam kitab Ibrani ini adalah gambaran manusia perjanjian lama. Dikatakan begini, bahwa mereka datang ke Gunung Sinai. Dalam teks Ibrani pasal 12 ini, mereka datang ke Gunung Sinai dengan ketakutan dan kegentaran. Maksudnya bagaimana? Karena kitab Keluaran 19 ayat 12-13, ketika Tuhan datang ke Gunung Sinai, Musa dikatakan ketakutan, semua orang ketakutan, tidak boleh ada yang mendekat ke gunung itu. Kalau sampai menyentuh gunung itu, menyentuh kaki gunung itu, mereka mati. Bahkan binatang pun mati. Jadi mereka penuh kegentaran untuk berhadapan dengan Tuhan. Mereka penuh dengan ketakutan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Yesus datang ke dunia ini untuk memilih Anda dan saya, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Agar apa? Agar kita menerima pengampunan, kita menerima jaminan menjadi warga kerajaan sorga. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya kitab Ibrani ini memberikan gambaran bahwa kerajaan yang tidak tergoncangkan itu berbicara mengenai Bukit Sion. Ya, mengenai Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Nama Anda dan saya, melalui darah Yesus, telah terdaftar di dalam kerajaan sorga. Nah, oleh sebab itu, setiap waktu kita dapat membangun persekutuan dengan Tuhan tanpa ada ketakutan selain sukacita. Itulah sebabnya pada waktu kita bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita sedang meyakini diri kita, sedang mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Bahwa kita dijaminkan memiliki persekutuan dengan Tuhan tanpa rasa takut, tanpa ketakutan. Tapi kita bisa datang dengan ucapan syukur dan sukacita. Nah, kerajaan Tuhan tetap bersama kita selamanya. Tidak ada sikap apapun dari diri kita selain kita mengucap syukur akan jaminan yang Tuhan telah sediakan. Wow, itu dia. Makanya saudara, kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Dunia akan bergoncang. Tapi saya yakin dan percaya bahwa justru Tuhan menjaminkan buat Anda dan saya sukacita yang abadi ada di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, saya simpulkan bahwa goncangan-goncangan yang terjadi saat ini di dunia memang tidak mudah bagi kita semua. Tetapi Tuhan telah berjanji bahwa tidak akan membiarkan kita sendirian. Janji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan Anda sendirian. Walaupun kita mungkin kesulitan untuk melihatnya sekarang, tetapi Tuhan akan datang menolong dengan caranya dan waktu yang Dia kehendaki. Saya percaya bahwa doa Anda tidak hilang begitu saja. Tapi Tuhan pasti akan datang untuk menolong Anda. Nah, sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan setiap kita dengan caranya yang ajaib, Tuhan teramat sanggup juga untuk menguatkan kita
supaya kita tetap percaya di tengah goncangan keadaan yang sulit ini, bukan membuat kita drop, melainkan membuat kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mampu mengucap syukur, serta selalu membangun persekutuan dengan Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya lainnya. Saudara kasih Tuhan, tetap bersyukur, tetap percaya. Kegoncangan yang ada bukan membuat Anda ketakutan, tapi dari firman Tuhan yang kita telah bahas, bagian-bagian firman yang telah kita dapatkan, itu memberikan jaminan buat setiap kita bahwa ada jaminan, ada kekuatan, ada sukacita yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Saya berdoa firman Tuhan ini menguatkan Anda. Anda boleh tulis ayat-ayat tadi, Anda ulang-ulang, Anda baca lagi, Anda renungkan lagi. Itu akan membuat Anda tangguh dan Anda tidak akan tergoncangkan seperti kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Selamat hari Minggu dan selamat mempercayai segala kebaikan Tuhan terus terjadi bersama dengan keluarga Anda. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau yang telah melimpahkan kebaikan ini. Maka aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan berada, siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka dikuatkan, mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami sukacita. Kasih karunia, berkat, pertolongan, mujizat Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan buat kabar baik yang boleh kami terima, buat sukacita yang boleh kami terima. Dan kami percaya bahwa kami bisa melangkah dengan yakin. Walaupun ada goncangan yang terjadi, tapi kami tidak perlu takut. Karena kami percaya perencanaan Tuhan itu akurat bagi hidup kami. Kami jadi belajar lebih bertanggung jawab dalam menghadapi situasi yang ada. Kami tidak asal-asalan dalam menggunakan berkat yang ada pada kami yang Tuhan percayakan. Dan kami justru belajar untuk lebih mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menjaminkan kami. Kami berdoa buat bangsa ini dari Papua sampai Aceh, Indonesia diberkati. Para pemimpin dari pusat sampai daerah, kepala negara, dan seluruh jajaran, semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami berdoa buat gereja-gereja di Indonesia diberkati. Dan gereja Zion Church of Christ juga diberkati Tuhan. Kasih karunia Tuhan berlimpah atas gereja ini. Pakai dengan dahsyat. Walaupun kami masih dalam siaran secara online, tapi kami percaya Tuhan telah punya rencana yang ajaib atas gereja ini. Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Berkati teman-teman, setiap mereka yang telah membantu pekerjaan pelayanan ini. Tangan-tangan mereka, apa yang mereka telah sumbangkan, korbankan, bantu untuk gereja ini, digantikan diberkati yang luar biasa atas mereka. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan telah limpahkan atas kehidupan setiap kami dan seluruh mereka yang telah bekerja sama dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, 2021 bukan tahun yang menakutkan, tapi 2021 tahun penuh rahmat, tahun di mana Tuhan melimpahkan rahmat-Nya. Kami gerejamu, Tuhan telah memilih Sion, karena Tuhan kami percaya jalur akhir perjalanan Israel, perjalanan adalah menuju Bukit Sion. Tuhan yang memberikan tempat Sion sebagai tempat, yaitu tempat akhir dari segala sesuatunya, tempat di mana pengurapan, mujizat, tempat di mana lawatan hadirat Tuhan terjadi. Kami bersyukur melalui pelayanan gereja Zion Church of Christ ini, Tuhan akan pakai secara luar biasa memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di dalamnya. Thank you Lord Jesus, kami semua sehat. Dan kalau mereka saat ini ada yang merasa kurang sehat, tubuh mereka mungkin ada yang sedang sakit, aku berdoa dari mimbar ini, dalam nama Yesus, mereka dijamah Tuhan, sembuh dari segala penyakit, lepas dari segala belenggu, dan mereka dipulihkan atas segala kelemahan tubuh dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit, hari ini sudah sembuh, mereka sudah sehat, mereka mengalami pemulihan atas kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati, aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus membuat kau berhasil, diangkatnya kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu bulan bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.